Pemirsa, perbincangan kami di sini memang tujuannya adalah untuk selain mengedukasi masyarakat, juga bisa menjernihkan pikiran masyarakat, mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga masyarakat juga bisa menyusun langkah berikutnya apa untuk bersiap-siap. Walaupun ini semua juga masih prediksi dan juga masih sebatas potensi, tapi tentunya kita harus siaga. Nah, masyarakat mengolah informasi karena banyak sekali yang bertebaran informasi malah bikin was-was, stres dan sebagainya, Mas. Ya, di sini sebenarnya peran pemerintah ya, seperti teman-teman dari BMKG, teman-teman dari BNPB, karena memang di situasi bencana ini banyak bisa saja ada orang-orang yang memanfaatkan, menyebarkan berita hoax, kemudian menakut-nakuti masyarakat ya, apalagi nanti akan ada banyak tuh broadcast yang hati-hati akan terjadi gempa. Makanya masyarakat yang hari ini menggunakan sosial media harus cerdas, jangan begitu mendengar langsung share. Nanya lagi, apakah benar nggak ya? Harusnya cek kalau beritanya itu tanpa sumber, tanpa ada keterangan yang jelas, jangan di-share dulu karena biasanya ada orang-orang yang membuat panik masyarakat. Untuk itu kecerdasan kita hari ini diuji. Apakah kita bisa tetap tenang ya? Yang terpenting adalah perilaku menurut saya. Harus ada SOP yang hari ini mungkin kalau di gedung-gedung tinggi sudah ada disiapkan tempat berkumpul, itu harus dilatih dari sekarang. Termasuk di rumah kita harus memiliki strategi juga. Kita lihat rumah kita, potensi rubuhnya di mana, mungkin yang lemah, kemudian kalau kita berlindung di mana, kalau ada gempa kita keluarnya berkumpul kemana. Ini perilaku-perilaku yang bisa mencegah dampak yang besar kepada bencana itu. Khususnya anak-anak, Mbak Vivi. Karena anak-anak terkadang tidak diedukasi. Begitu gempa orang lari, dia panik, nangis-nangis, bisa juga dia keinjak dan lain-lain. Untuk itu, anak-anak juga harus menjalani latihan, edukasi, sehingga ini menjadi pembiasaan. Ketika gempa, apa yang dia lakukan? Berlindung di bawah meja, apakah lari keluar ya? Ini yang harus menurut saya diedukasi terus-menerus di masyarakat, termasuk di gedung-gedung bertingkat, apartemen ya. Yang ini tentu saja harus ada program-program SOP yang dilaksanakan. Baik, nah berikutnya mungkin di sisa waktu kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber, Mas Zulfikar, kemudian juga Pak Abdul Muhari untuk bisa memberikan penutup singkat saja. Silakan Mas Zulfikar lebih dulu. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat rawan bencana dengan berbagai jenis resiko yang ada di lingkungan kita ya. Jadi masalah bencana itu persoalan waktu saja. Jadi kapan akan terjadi dan bagaimana besarnya. Karena itu masyarakat harus siap setiap saat untuk menghadapi risiko bencana. Khususnya mereka yang tinggal di kota besar, di mana risiko itu bisa semakin tinggi karena adanya infrastruktur yang dapat mengakibatkan kematian. Dan karena itu pemerintah sebaiknya memiliki satu sistem informasi bencana yang memiliki otoritas tunggal di dalam mendistribusikan informasi dan peringatan dini, sehingga masyarakat punya rujukan yang pasti mengenai apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Ini seperti yang terjadi seperti yang dimiliki oleh negara-negara seperti Jepang, Singapura dan sebagainya gitu. Di sisi lain juga perlu pembelajaran yang terus-menerus di lapisan masyarakat agar tingkat kewaspadaan dan tingkat pengetahuan mengenai apa yang mereka harus lakukan ketika terjadi suatu bencana, baik itu tsunami, gempa bumi atau bencana yang lain, mereka sudah siap dan karena itu kita bisa meminimalisasi dampak dari bencana itu. Untuk pusat informasi sendiri yang masih ada ataupun juga sedang ada saat ini di negara Indonesia ini seperti apa? Apa yang harus diperbaiki lagi kalau menurut Mas Zulfikar? Sebenarnya pemerintah sudah memiliki sumber informasi mengenai kebencanaan, tetapi kan kemudian salurannya itu masih terlalu banyak. Kalau kita lihat pemerintah pusat itu memiliki saluran tersendiri, lalu pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi satu peristiwa, informasi yang muncul itu datang dari berbagai sumber. Dan kadang-kadang informasi yang datang dari berbagai sumber itu juga memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Ini yang membuat kebingungan, membuat masyarakat menjadi bingung. Karena itu sebaiknya perlu adanya satu integrasi sistem informasi yang yang memiliki kredibilitas dan otoritas yang pasti sehingga masyarakat tahu sumber informasi mana yang menjadi rujukan utama mereka ketika mereka berhadapan dengan risiko bencana. Baik, berikutnya Pak Abdul Muhari, silakan Pak. Ya, ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah budaya sadar bencana. Karena yang perlu kita pahami tadi juga sudah disampaikan bahwa bencana ini adalah peristiwa yang berulang.
pada dasarnya mindset kita harus benar-benar kita tegaskan bahwa kita sebenarnya hidup di antara bencana yang sudah terjadi di masa lalu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana di masa depan. Jadi ketika ada informasi tentang bahaya gempa, tentang potensi gempa, itu seharusnya bukan lagi hal yang baru, seharusnya bukan lagi hal yang menakutkan, bukan lagi hal yang kemudian membuat kita menjadi terganggu dengan itu, tetapi ini adalah merupakan satu keniscayaan karena memang negara kita ada di lingkup cincin api dan di khatulistiwa yang bencana hidrometeorologi pun kita memiliki perulangan yang cukup signifikan. Jadi budaya sadar bencana ini yang selalu kami kuatkan di lingkup administrasi paling kecil, bahkan dari individu, keluarga, dan tingkat desa. Di BNPB kita punya program keluarga tahan bencana. Dari 2012 sampai 2020 kita sudah membentuk 1.116 desa tangguh bencana yang tentu saja konsistensi dan keberlanjutannya perlu kita cek bersama dan kita perluas lagi. Artinya masyarakat memang harus kita siapkan dan respon kita ketika mendengar atau menerima informasi terhadap bahaya bukan lagi fokus pada ancamannya, tapi fokus terhadap apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi potensi resikonya. Jadi diskursus kita ke depan itu tidak lagi tentang tsunami 28 meter, tsunami 20 meter, tapi bentuk-bentuk mitigasi dan kesiapsiagaan apa yang harus kita siapkan bersama. Baik, mungkin terakhir bentuk singkat juga dari Mas Iqbal. Ya, saya kira memang buat masyarakat sekalian kita tetap waspada, artinya pemerintah harus segera memperhatikan temuan-temuan ini, jangan menganggap remeh karena ini menyangkut keselamatan manusia. Dan saat ini tentu saja pimpinan itu yang terdekat adalah kepala keluarga. Kepala keluarga harus bisa mengedukasi, menyiapkan diri, karena kita nggak tahu akan terjadi kapan. Ya. Dan yang terpenting adalah jangan panik, berserah diri. Tugas manusia itu berusaha dan berdoa. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Mas Iqbal, terima kasih. Terima kasih Sudah hadir dan juga bisa memberikan pandangannya kepada masyarakat. Ini menjadi masukan yang berarti. Pak Abdul Muhari juga terima kasih. Mas Sulfikar terima kasih. Semoga informasinya ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Ada masukan-masukan pula dari Mas Sulfikar yang mungkin bisa menjadi sebuah masukan untuk pemerintah. Sekali lagi terima kasih untuk bisa kehadirannya secara daring dalam perbincangan kali ini.